علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Senantiasa terus dan terus selalu puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmat anugerahnya yang terus Allah berikan tak pernah henti dan tiada bertepi. Bukankah sampai saat ini detak jantung kita yang masih berfungsi dengan baik, kita tarik keluarkan hembusan nafas kita, Allah masih memberikan nikmat hidup dan kehidupan, terlebih iman masih lekat dalam kalbu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kehadirat Allah senantiasa mohon selalu kita salawat teriring salam tercurah terus untuk Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat atas izin Allah dan kehendak Allah semoga menghiasi kehidupan kita di dunia bahkan sampai negeri akhirat atas izinnya. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Sahibul Ihsan yang dirahmati Allah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah melatih diri kita masing-masing dengan sikap kerelaan. Penting kita latih diri kita untuk rela, ridha dalam menerima segala ketentuan hidup dan kehidupan yang saat ini untuk kita masing-masing rasakan jalani. Diperlukan kerelaan hati. Untuk itu, jangan heran di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini yang namanya ada sebuah dinamika kehidupan pasang surut, sehat sakit, lapang sempit, jaya failif,
Yang terpenting di dalam melatih kerelaan hati ini ada dua hal. Baik kita berlatih secara materi maupun immateri. Apa maksudnya? Saat kita diberi kelapangan, kita bersyukur biasa. Saat diberikan kemudahan, alhamdulillah biasa. Saat apa yang kita harapkan, dambakan, inginkan, cita-citakan sesuai target, sesuai keinginan, alhamdulillah biasa. Yang kita harus senantiasa hadirkan sesadar-sadarnya kerelaan hati kita saat menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, baik secara materi maupun immateri. Apa maksudnya? Secara materi diberikan ujian keuangan, terhimpit hutang, materi yang belum terselesaikan terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga, diberikan ujian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sedikit diberikan kita kekurangan harta, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ada rasa cemas, takut, wal-ju', kekurangan. Bukan hanya itu, wa naqsin minal amwal, diberikan ujian kekurangan harta. Ini yang saya maksud ujian materi. Wal anfus, bahkan diri kita resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, hadir kekecewaan yang sehingga menjalar depresi, bisa stres, bahkan kalau tidak diantisipasi dengan nilai-nilai spiritual bisa menghantam diri kita. Hidup tiada penuh makna, yang ada adalah gundah selalu dalam mengalami hidup kesehariannya. Untuk itu maka penting kita sikapi dengan sebuah kerelaan. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik untukmu, dan boleh jadi apa yang kamu suka buruk untukmu. Saat diuji tentang keuangan, ekonomi, oh sungguh luar biasa. Apalagi belakangan-belakangan ini, kita harus ridho, rela. Jangan melihat yang luput-luput saja. Hadirkan apa yang luput terkait dengan materi. Percayalah, tidak ada apa-apanya dibanding karunia nikmat Allah yang masih kita miliki, yang masih melekat dalam diri kita. Bukankah sampai saat ini kita masih diberi karunia besar, mata melihat, telinga mendengar, asyik kita masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas. Bukankah sampai saat ini kita masih bisa mengangkat gelas, mengangkat sendok, meneguk air, menyuap makanan, menyuap nasi, tangan bisa kita gerakkan, kaki kita bisa langkahkan. Bukankah sampai saat ini kita asyik masih bisa menyebut asma Allah seraya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah sampai saat ini paru-paru kita masih berfungsi, pankreas kita, ginjal kita, limpa kita, hati kita? Oh sungguh, karenanya tanamkan sebuah kerelaan, hadirkan aneka karunia nikmat Allah yang sampai detik ini, apalah artinya miliaran, triliunan, rumah mewah, mobil yang sangat-sangat indah, bagus, keluaran yang terbaru, kalau
napas kita berakhir saat ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, kita harus rela diberikan ujian berupa immateri. Apa itu? Ada yang tidak suka pada kita, ada yang membenci pada kita, ada yang memfitnah kita. Kita sudah berusaha berbuat yang terbaik, ada saja. Kita sudah lakukan sesuatu hal, kita sudah musyawarahkan, ada saja rela. Baik di dalam rumah tangga, lingkungan, dalam segala apapun, immateri terasa sehingga menyayat hati kita, melukai hati kita, menyinggung perasaan kita. Sikapi hal tersebut dengan sebuah pemahaman, pemaafan, dan toleransi. Percayalah, bukan kita sikapi segala informasi yang kontroversi, bukan kita sikapi orang yang menyakiti kita sakiti lagi, tidak. Cerminan kita jangan sampai kita hanya mengenang akhlak Rasulullah saat memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahwa dalam kehidupan bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikala di Taif ditimpuki, bisa saja saat itu malaikat-malaikat pun tersayat hatinya, ingin menggulung saja penduduk Taif. Jangan, kata Rasulullah, justru didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah. Mampukah kita praktekkan buku literatur agama 3 lemari tidak cukup? Praktekkan dalam kehidupan. Beri pemahaman pada diri kita, menyelam lebih jauh. Boleh jadi saat kita disakiti memang kita kurang tepat. Boleh jadi saat kita dizolimi, kita pernah menzolimi sesama. Lebih baik menyelam masuk ke dalam, berikan pemahaman lebih lanjut. Wahai diriku, boleh jadi firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kembali kebaikan itu untuk dirimu, dan jika kamu berbuat buruk, keburukan kembali pada dirimu. Akhirnya dia muhasabah, introspeksi, mawas diri, diberikan pemaafan. Bukan hanya itu, didoakan orang yang menyakitinya. Ya Allah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku, siapapun yang melukai hatiku, lapangkan hatiku, jadikan mereka terbimbing, terpandu kembali dalam nuansa nur cahaya hidayahmu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jikalau faktor immateri yang melukai diri kita ini, maka anggap saja memang buah dari yang pernah kita perbuat. Akhirnya kita tidak menyalahkan apa-apa dan siapa-siapa. Kita introspeksi lebih dalam pada diri kita, karena hakikatnya semua masalah akan jadi masalah jika kita masalahkan, dan masalah apapun tidak akan melukai hati kita jika tidak kita masalahkan. Artinya jika kita sudah mampu masuk melatih diri kita mengembangkan sikap cinta, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Subhanallah, insyaallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bayangkan, Allah yang beri udara, Allah yang beri napas, Allah yang beri hidup dan kehidupan. Banyak tidak yang durhaka pada Allah? Banyak nggak
yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa langsung cek selesai hidupmu? Ditarik, dipisahkan ruh? Tidak. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ditunggu sampai napas Anda sudah dekat dengan kerongkongannya. Allah Maha Baik. Masa kita dengan orang yang menzalimi tiada maaf bagimu? Lebih hebatkah kita dari Sang Pencipta alam jagat raya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Betapa banyak mereka yang justru bukan hanya kufur, tapi memburukkan kekasih Allah Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW, dan pun ngeyel menjadikan olok-olok Allah diperolok-olok, tetap diberikan, tidak dibedakan. Mataharinya tetap diberikan semua oksigennya, dan bahkan masih diberikan hidup dan kehidupan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saat itu timbullah sebuah kerelaan di hati, karena cerminan kita takhallaqu bi akhlaqillah. Kita bersikap berakhlak dengan akhlak Allah yang sudah diperankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus melainkan untuk kebaikan kesempurnaan akhlak. Akhirnya menjadilah pribadi yang rela, baik diuji apapun, secara fisik, non fisik, materi, imateri. Kerelaan itulah akhirnya berbuah. Wa basyiris sabirin. Beri berita gembira pada mereka-mereka yang sabar. Bisakah kita lakukan? Tentu bisa, bertahap. Rumusnya apabila kita tebarkan cinta dan kasih sayang, dan kita harus kenal diri kita menyelam lebih jauh, sehingga senantiasa kapanpun, dimanapun hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan bisa itu diwujudkan kalau kita patri dalam benak kalbu kita, prinsip hidup kita lillah karena Allah, billah dengan Allah, ma'allah bersama Allah, bismillah atas nama Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, sehingga terpaut hati selalu kepada Allah. Dari kerelaan hati itu dia akan memperoleh sebuah kedamaian, sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridha atas ketentuan Allah, Allah pun akan meridhoinya. Dan semuanya itu sebagai penutup khutbah Jumat ini, agar kita latih kerelaan itu untuk hadir rasa ridha, sehingga hati lapang, tidak lagi peduli mau kita dalam keadaan sehat, mau kita dalam keadaan sakit, mau kita dalam keadaan lapang, mau kita dalam keadaan sempit, mau ada yang membenci. Tidak, kenikmatannya dia selalu bersama Allah. Dia lakukan karena Allah, dia lakukan karena dengan izin Allah, dia lakukan atas nama Allah. Yang dipujinya pun habis semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai sebuah kesimpulan, itu semua bisa diperoleh. Akhirnya kita renungkan, hayati, sadari, jalankan, praktekkan surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29 dan 30. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, semua dikembalikan kepada Allah.
Oh, dia benci. Kita jadikan guru. Hakikatnya menggerakkan kita untuk menguji keimanan kita. Kita masuk ke dimensi hakikat. Hakikatnya Allah. Oh, aku diuji dengan sebuah kekurangan harta untuk kebaikan kita, untuk kesabaran kita, untuk keridhaan kita. Semua irji'i ila rabbik, dia kembalikan kepada Allah. Maka dia rela, dia lapang, dia terima kalau semua sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat mardiyah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fadkhuli fi ibadi, diposisikan dirinya adalah sebagai hamba Allah yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia lapangan di hati, surga dunia mendapatkan rahmat, berkah, meniti, menata, dicerahkan hati untuk selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia maka dilembutkan hatinya, diarifkan, dibijaksanakan, sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan penuh dengan nuansa rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhai kita semua setiap saat, setiap waktu, selagi hayat dikandung badan. Kalau sudah kita memiliki kerelaan hati kita tentram, satu saat ajal menjemput ruh pisah dari jasad. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah